Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Cynthia Novaluna dari PGSD 5A akan menampilkan video yaitu pembuatan media pembelajaran kelas 6 tema 4 subtema 1 pembelajaran 1. Selamat menyaksikan. Saya membuat media ini dengan menggunakan kardus, karton, spidol, gunting, dan juga gambar-gambar printan ini. Selanjutnya, saya di sini kenapa saya membuat media ini? Karena di sini saya mengambil tema yaitu energi listrik. Ya, ini adalah alat atau benda yang menggunakan energi listrik. Tidak, ini alat atau benda yang tidak menggunakan energi listrik. Nanti anak semisal ini ada mesin cuci. Mesin cuci yaitu menggunakan energi listrik. Lalu dibuka double tipnya dan ditempel ke sini. Selanjutnya dan juga sampai seterusnya. Bye bye. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Penggunaan media. Yang pertama, siswa memilih salah satu dari cita-cita tersebut dan menjelaskan profesi dengan bantuan guru. Yang kedua, puisi. Guru menjelaskan pengertian dan ciri-ciri puisi. Yang ketiga, guru meminta salah satu dari siswa untuk membacakan puisi. Yang keempat, guru menjelaskan perkembangan pada hewan, seperti proses pertumbuhan ayam, dan proses pertumbuhan pada kupu-kupu. Teman-teman, di sini saya akan menjelaskan bagaimana penggunaan dari media pembelajaran yang saya buat. Nama media pembelajaran ini yaitu kotak gerhana. Untuk mengetahui bagaimana proses terjadinya gerhana bulan, maka saya perumpamakan senter sebagai matahari, bola kasti sebagai bumi, dan bola pingpong sebagai bulan. Nah, untuk mengetahui gerhana bulan yaitu cahaya matahari yang menuju ke bulan terhalang oleh bumi sehingga bulan terlihat gelap. Sedangkan jika terjadi gerhana matahari, maka cahaya matahari yang menuju ke bumi terhalang oleh bulan, sehingga bumi tampak gelap. Halo teman-teman, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Auliani Cahyani. Di video kali ini saya akan menampilkan media pembelajaran konvensional. Stay tune. Alat dan bahan yang digunakan untuk membuat media pembelajaran konvensional yaitu lakban, gunting, tali rotan, kardus, styrofoam, dan kertas yang sudah di-print. Kemudian cara untuk mengaplikasikan kepada peserta didik mengenai media pembelajaran konvensional yang telah saya buat yaitu dengan cara memanggil siswa secara kelompok ataupun personal dan menyuruh mereka untuk menyebutkan gambar apa yang telah dipilih oleh pendidik dan harus menyesuaikan dengan ciri-ciri atau karakteristiknya. Mungkin cukup sekian video dari saya. Mudah-mudahan bisa membantu kalian semua dalam membuat media pembelajaran konvensional. Sampai jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga senantiasa dalam keadaan sehat walafiat. Oke, pada kesempatan video kali ini izinkan saya memperkenalkan diri saya. Nama saya Siti Mayuni, mahasiswa Untirta kelas 5A PGSD. Oke, pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan terkait media yang saya buat. Nah, adapun media yang saya buat yaitu pada tema 5 tentang ekosistem, subtema 2 hubungan antar makhluk hidup dalam ekosistem pada pembelajaran pertama terkait rantai makanan. Nah, di belakang sudah bisa dilihat media yang saya buat yaitu rantai makanan. Nah, nanti
Alat dan bahannya ini alasnya bisa menggunakan papan triplek yang sudah tidak terpakai, namun saya menggunakan styrofoam. Kemudian ada penggaris, ada gunting, ada pisau cutter, ada spidol, ada lem dan lain sebagainya. Terus ada pun cara penggunaannya, yaitu nanti guru sudah mengelompokkan siswa, kemudian setiap siswa maju ke depan. Nah, di sini kan sudah ada nih contohnya, contoh yang berbeda. Misalnya padi dimakan oleh tikus, kemudian tikus dimakan oleh ular, kemudian ular dimakan oleh burung elang, kemudian burung elang mati dan menjadi pengurai. Nah, nanti siswa akan memberikan contoh yang berbeda setiap kelompoknya. Di sini sudah disiapkan gambar atau tumbuhan yang berbeda. Nah, misalnya kelompok A maju dan menempelkan gambar yang berbeda. Contohnya seperti ini. Nah, misalnya seperti ini. Sayuran dimakan oleh ulat, kemudian ulat dimakan oleh burung pipit, kemudian burung pipit dimakan oleh burung elang, dan burung elang menjadi mati, kemudian menjadi pengurai bakteri atau jamur. Kemudian di sini sebagai apa fungsinya? Setelah siswa menempelkan gambar, kemudian ada penggolongannya, mana yang termasuk dengan produsen, konsumen, dan pengurai. Misalnya bakteri atau jamur, dia termasuk ke golongan yang mana? Misalnya pengurai. Kemudian sayuran termasuk kepada golongan apa? Produsen atau konsumen? Misalnya siswa kepada produsen. Kemudian burung pipit termasuk kepada mana? Penguraikah, produsenkah, atau konsumenkah? Misalnya konsumen. Nah, seperti itu. Adapun kelompok yang lainnya sama, namun menggunakan gambar yang berbeda. Mungkin hanya itu yang dapat saya sampaikan. Kurang dan lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Fase bulan yang pertama, bentuknya bulan berwarna hitam, artinya full moon atau bulan baru. Kenapa pada fase 1 kayaknya gelap, karena si bulan yang menghadap ini tidak mendapatkan cahaya dari matahari. I was busy thinking about boys. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Perkenalkan, nama saya Ida Fitrihani. Saya mahasiswa jurusan Pendidikan Guru Sekolah Dasar Universitas Sultan Ageng Tirtayasa semester 5 kelas A. Di sini saya akan menampilkan sebuah media pembelajaran konvensional berikut dengan cara pembuatan serta penggunaannya. Selamat menyaksikan. It's better in every day, but then I feel it that you be the only one. Wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ratu Harunisa, kelas 5A PGSD. Di sini saya akan menjelaskan media konvensional yang sudah saya buat, yaitu cocokologi suspensia, sistem pencernaan manusia. Alat bahannya itu ada yang pertama karton, styrofoam, gunting, cutter beserta gambar yang sudah di-print dan tulisan-tulisan yang sudah di-print. Cara membuatnya itu yang pertama kertas karton yang ditempelkan kepada styrofoam, lalu gunting tulisan-tulisan dan gambar yang sudah di-print ke dalam kardus bekas. Kemudian setelah itu tempelkan ke dalam
styrofoam yang sudah dilapisi dengan karton. Dan cara penggunaannya itu, yang pertama saya akan menjelaskan terlebih dahulu fungsi dari setiap organ tersebut. Lalu di sini saya sudah membuat fungsi-fungsi yang sudah di-print dan ditempelkan secara acak. Nanti siswa tinggal mencocokologi saja. Misalnya contoh mulut itu fungsinya untuk apa, nanti siswa mencari di sini. Misalnya ini, lalu dikesinikan. Seperti itu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan menjelaskan media konvensional yang saya buat. Di sini saya buat papan cerita tentang bebek yang selalu hidup rukun. Bahan-bahannya yang pertama yaitu ada kardus, yang kedua ada karton berwarna hitam, yang ketiga ada kertas yang sudah di-print, yang keempat ada origami. Dan cara membuatnya yang pertama yaitu saya menggunting terlebih dahulu kardusnya, lalu ditempeli oleh karton berwarna hitam, lalu dihias dengan origami yang dipotong-potong dan ditulis-tulis seperti ini, lalu ditempelkan gambar printan yang sudah saya buat ini. Penggunaannya, siswa akan membaca cerita melalui papan cerita ini. Sekian dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya mau menjelaskan media saya, yaitu yang bernama papan sumber daya alam. Di sini bahannya tuh terbuat dari styrofoam, terus kertas origami dan tusukan ini, terus ditambah kertas yang sudah di print. Nah, cara menggunakannya yaitu nanti siswa ditunjuk untuk memilih salah satu dari amplop ini. Misalnya siswa memilih amplop nomor 2. Di sini ada tulisan tentang batu bara. Nah, batu bara ini bisa digunakan sebagai bahan bakar zat warna dan pengawet kayu. Terus setelah itu siswa suruh memilih dari gambar ini mana yang gambarnya batu bara. Nah, ini dia gambar batu bara. Setelah itu dia masuk ke dalam sumber daya apa? Sumber daya alam yang tidak dapat diperbarui atau tidak dapat diperbarui. Nah, setelah itu siswanya masukin gambarnya ke sini, ke sumber daya alam yang tidak dapat diperbarui. Nah, kurang lebih seperti itu media papan sumber daya alam. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Teti Rahmawati dari PGSD 5A. Di sini saya akan membahas tentang video pembelajaran tentang pengaruh perubahan cuaca terhadap kegiatan manusia. Yang pertama, saya akan membahas alat dan bahan yang saya gunakan dalam media pembelajaran ini. Yang pertama ada kardus, HVS, origami, spidol, pensil, gunting, lem, dan lakban. Yang kedua ada cara pembuatan. Cara pembuatannya, pertama saya melapisi kardus dengan kertas HVS, kemudian mewarnainya menggunakan krayon. Terus saya membuat gambar, kemudian dilapisi oleh kardus belakangnya supaya lebih tegak. Selanjutnya saya akan membahas cara penggunaan media ini, yaitu saya akan menjelaskan materi tentang pengaruh cuaca bagi kehidupan manusia kepada siswa. Yang pertama ada cuaca cerah. Di cuaca cerah ini, kegiatan yang dapat dilakukan oleh siswa yaitu bermain layang-layang dan menjemur pakaian. Yang kedua, pengaruhnya yaitu pengaruh cuaca panas terhadap kegiatan manusia yaitu kekeringan. Yang kedua ada cuaca hujan. Di cuaca hujan ini, kegiatan yang dapat dilakukan yaitu membuang sampah pada tempatnya dan petani bisa bercocok tanam. Nah, dampaknya yaitu adalah sering terjadinya banjir. Terima kasih, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Jupa Maulia. Saya dari kelas 5A akan menjelaskan mengenai media saya yang berjudul tentang gangguan sistem pencernaan manusia. Lalu cara pembuatnya yang pertama itu potonglah dari dada sampai ke perut dengan persegi kotak. Lalu buatlah lalu bentuklah kain panel berbentuk organ jantung, organ hati, usus, lambung, dan lainnya. Dibagi menjadi 2 dan jahitlah keduanya.
metaku, metamorfosis kupu-kupu. Yang perlu disiapkan ada alat dan bahan sebagai berikut. Cara membuat media ada 9 tahapan yang bisa kalian ikuti. Dalam media ini ada beberapa kegiatan yang dapat siswa lakukan. Yang pertama, siswa dapat membaca paragraf mengenai daur hidup kupu-kupu, bermain puzzle, membaca surat. Setelah siswa menentukan informasi dari paragraf yang telah disampaikan, nah selanjutnya siswa membuat berdasarkan kalimatnya sendiri, kemudian memasukkannya ke dalam kotak sesuai dengan tahapan daur hidup kupu-kupu. Selanjutnya siswa secara berkelompok bermain puzzle dan membuat pertanyaan berdasarkan gambar yang siswa amati. Kemudian siswa mengambil teks dalam kotak untuk dibacakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan mempresentasikan tentang media pembelajaran yang telah saya buat, yaitu media GBKI atau Giftbox Keberagaman di Indonesia. Hal-hal yang perlu disiapkan untuk membuat media GBKI atau Giftbox Keragaman di Indonesia diantaranya yaitu. Dan untuk langkah-langkah membuat media GBKI, tolong perhatikan baik-baik ya. Langkah-langkahnya adalah sebagai berikut. Nah, adapun cara penggunaan media ini adalah yang pertama, buatlah 4 kelompok yang heterogen. Setelah itu, buatlah tabel. Setelah membuat tabel, setiap kelompok akan bergantian mengamati lalu menulis apa yang ada pada tiap-tiap pola. Nah, jangan lupa untuk menuliskannya pada tabel. Jika semua kelompok sudah mengamati dan menulisnya, maka kegiatan pembelajaran menggunakan media GBKI telah selesai dan setiap kelompok dipersilakan untuk berdiskusi membahas apa yang telah diamati dan ditulis pada sebuah tabel tersebut. Jika sudah, maka setiap kelompok wajib mempresentasikannya di depan kelas. Nah, setelah mempresentasikan hasil diskusinya, maka guru akan memberikan soal evaluasi dari materi yang telah diajarkan melalui media GBKI atau Giftbox Keragaman di Indonesia. Siapkan alat dan bahan. Proses pembuatannya yang pertama memprint gambar, memotong gambar sesuai keinginan, lalu melipat tempatnya sebanyak 3 buah, lalu menempelkannya pada ujung sisi kepada sisi lainnya, lalu menggunting setengah bagian, jadilah seperti ini. Ada perkotaan, pegunungan, dan pantai. Jadi pekerjaannya disesuaikan dengan letak geografisnya. Siswa diminta untuk mengelompokkan macam-macam pekerjaan yang sudah disajikan masuk ke dalam jenis letak geografis yang mana. Seperti itu cara penggunaan media ini.